kita duduk sama dia di kedai kopi, baru kita ngomong, kemarin itu kamu sholat duha ya, walaupun tak berhasil secara kesempatan. Balik lagi ke rumah, mandi lagi, kita ganti pakaian, datang lagi ke masjid, sampai ke masjid, jangankan sholat, zikir selesai. Orang-orang udah pulang, tapi kita insya Allah tetap dihitung oleh Allah. Kenapa? Wasa'ala sa'ya'an, ya, usaha yang dia berikan itu yang luar biasa dia berikan. Allah itu fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah akan itu. Nah, kita balik sekarang ke surat Al-Hujurat, kita bicarakan ke awal karena poin dulu. Jadi kata Allah SWT tadi, setelah Allah bilang bahwa dengan sengaja kalian diciptakan beda, ada laki, ada perempuan, ada Jawa, ada Aceh, ada ini, dan sebagainya. Dengan sengaja Allah bilang itu bahwa diciptakan berbeda. Untuk apa Allah diciptakan berbeda? Kata Allah, lita'arafu, supaya kalian saling ketemu, supaya kalian saling kenalan, saling memahami satu sama lainnya, sehingga kalian tahu apa yang dia butuhkan, apa yang aku bisa kasih, apa yang aku butuhkan, apa yang kamu punya. Itulah yang membuat mereka bisa menjadi bersama. Maka itulah orang laki dengan perempuan yang mau kawin disebut ta'aruf. Kenapa? Karena Allah sebut tadi ta'arafu. Untuk apa kalian diciptakan berbeda? Supaya kalian bertaaruf, supaya kalian tahu satu sama lain, sehingga mengerti, ini yang kubutuhkan, ada sama dia. Dia nanya lagi, tapi aku butuh ini, kamu punya nggak? Aku punya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua perbedaan itu akan membuat kita terpecah. Ada banyak sekali perbedaan yang justru membuat kita bersama. Salah satunya adalah perbedaan laki-laki dengan perempuan. Itu bukan saja perbedaan jenis kelamin, pendapat pun beda. Kenapa saya bisa dengan istri saya? Karena pendapat saya dengan pendapat dia beda. Pendapat saya bilang ke dia, saya kan suka kali sama perempuan. Dia bilang, aku enggak, aku suka sama laki. Kan beda. Coba kalau sempat saya bilang misalnya saya suka sama perempuan, dia bilang, oh saya juga misalnya. Nggak bisa. Ya kan? Justru karena beda pendapat lah, maka kita bisa bersama. Ada hal yang selalu bisa membuat kita bersatu untuk satu hal yang kita perjuangkan sama-sama. Itulah yang disebut dengan keluarga. Maka tidak ada prestasi terbaik dari setan kecuali memecahkan laki dan perempuan. Digambarkan di dalam Al-Quran. Ya kan? Ada ilmu khusus dari setan untuk membuat manusia itu, laki dan perempuan itu cerai. Ada ilmu khusus. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ingat? Ada yang ingat? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ya. Jadi Allah cerita ayatnya agak panjang kalau kita baca semuanya. Cerita ayatnya apa sebenarnya? Cerita ayat ini adalah tentang sihir yang dipelajari oleh setan dan diajari kepada orang-orang. Apa tujuan sihir ini? Mana dia? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dia tidak mempelajari sihir itu kecuali untuk memisahkan mar'i wa zawji, untuk memisahkan laki dengan perempuan. Dan mudah nggak untuk dipisahkan laki dengan perempuan? Mudah, Pak. Kenapa mudah? Karena mereka memang beda. Apa yang akan dikemukakan itu perbedaan. Perbedaan itu yang dibumbui sama dia. Coba kita tengok, dia kan gak suka awal nasi. Coba tanya sama suamimu, suka awal nasi kan gak kan? Aku kan yang gak sayang sama kamu.
Padahal memang lakinya mungkin suka warna putih. Ngapain dipaksain demikian? Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang itu perpecahan antara laki dengan perempuan itu bisa terjadi hanya hal yang sangat sepele. Yang kadang-kadang nggak kebayang sama kita. Almarhum bapak saya kebetulan wakil yang menikahkan orang, dan juga ketika orang bercerai tentang bilang. Kadang-kadang orang bercerai pengen secepatnya. Karena itu datangnya ke rumah. Saya waktu itu masih kecil. Saya suka kuping, ya. Bagaimana ceritanya ibu bapak ini mau cerai? Ada satu pak mau cerai gara-gara sederhana sekali. Istrinya orang Jawa, lakinya orang Aceh. Orang Jawa itu kalau potong ikan lurus, itu kan? Orang Jawa kalau potong ikan lurus, engkau sore, engkau depan-depan. Orang Aceh kalau lihat ikan dipotong lurus, aku aja lagi unik. Itu ya, kayak ular. Jadi cuma bayangkan istri sudah masak habis-habisan di rumah, berharap suami pulang dan makan, begitu buka telur saja, lurus, ya kan? Hanya ada yang lurus. Istri tersinggung, suami marah, akhirnya hampir cerai. Sudah sampai ke pengadilan, cuma masalah potong ikan. Anaknya sudah lahir tuh, anaknya sudah lahir. Alhamdulillah nggak dicerai. Saya mengandai-andai waktu itu kalau seandainya jadi cerai apa yang terjadi, cuma anak ini kan besar. Begitu anak ini besar, mamanya bilang sama anaknya, nah sebenarnya bapakku bukan ini. Jadi mana ya itu? Jadi mama ada cerai lihat bapak sana potong ikan. Kan juga ukurnya malu. Kenapa salah potong ikan bisa menjadi masalah besar? Karena setan membumbui perbedaan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah dengan sengaja membuat kita berbeda. Untuk apa? Lita'arafu kata Allah, supaya kalian ketemu, dialog, supaya kalian ngomong, sehingga kalian bisa dapat sesuatu yang membuat kalian punya visi yang sama, jalan bareng-bareng. Dan ini bukan saja tentang cerita laki dan perempuan. Ujung dari ayat itu tadi, apa kata Allah? Inna akramakum indallah atqakum. Yang nanti paling hebat, bukan paling hebat bahasa di sini. Akram itu artinya karim, artinya mulia. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang laki, bukan yang perempuan, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh. Tapi siapa yang paling mulia? Atqakum, yang paling takut kepada Allah, itulah yang paling mulia. Bagaimana cara takut kepada Allah? Balik lagi ke surat Al-Fatihah. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah di antara hamba-Mu adalah yang paling banyak ilmunya. Orang pakai anak yang tua, anak yang tua. Ya. Kami dulu waktu KKN, kami KKN di daerah Aceh Barat. Dulu masih Aceh Barat, sekarang Aceh daerah Lombok. Ada yang tahu Lombok? Lagi lebih naik ke atas. Saya KKN di situ. Naik ke atas waktu itu belum ada bus, jalan masih batu, kemudian di atas ada listrik. Ya, kami sebagai anak kota begitu pagi, kan udara segar sekali. Langsung kami ada 5 orang, gitu. 3 orang perempuan, 2 laki-laki, saya laki-laki. Yang 3 perempuan ini langsung mengambil kesimpulan, ayo kita jalan-jalan pagi. Jalan-jalan pagi lah 3 orang. Udah hilangnya. Kami yang laki-laki ini kalau pagi kan agak malas, boleh-boleh kemudian. Kalau mereka ini jalan lagi, 3 orang, jalan lagi. Tiba-tiba Pak Bisi kesulitan. Pak Bisi bilang, mana yang 3 orang tadi? Saya bilang, udah jalan pagi Pak. Kemana dia jalan? Ke arah sana Pak. Apa itu Pak Bisinya? Dapat. Setengah jam kemudian mereka balik. Pak Bisi tanya,
nggak ada bapak, nggak ada kunci. Kenapa? Itu yang kalian lewat jalan harimau. Kenapa mereka berani? Karena bangga. Karena tidak ada ilmunya. Orang yang ada ilmu biasanya tidak akan takut. Orang yang takwa biasanya ada ilmunya. Tidak ada ilmu dia tidak akan takwa. Kenapa orang berani tidak sholat ketika azan berkumandang? Karena bangga. Karena tidak cukup ilmu untuk paham bahwa sholat itu apa itu. Itu sebabnya kata Allah tadi. Pertama di surat Al-Hasyr, pertama di dalam surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Lalu siapa yang paling takwa? Kata Allah di dalam surat Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah yang paling banyak ilmunya. Itu sebabnya kajian-kajian seperti ini kalau kita rutinkan, saya dengar rutin memang baik. Alhamdulillah kalau kita rutinkan, insya Allah menambah ilmu bagi kita. Pelan-pelan kita niatkan, insya Allah ketika Allah melihat bahwa kita sudah bersungguh-sungguh dengan ilmu kita, Allah akan buka jalan-jalan berikutnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika Allah melihat kita bersungguh-sungguh dengan jalan ini, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan berikutnya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan supaya tidak tidak mau saja. Bahwa yang pertama, Allah dengan sengaja menciptakan kita berbeda. Itu penting. Kita garis bawah ini. Allah dengan sengaja menciptakan kita berbeda. Kenapa? Karena Allah mau melihat sikap kita terhadap perbedaan itu. Perbedaan bisa macam-macam, laki, perempuan, Jawa, Aceh, ini, itu dan sebagainya, semua bisa jadi perbedaan. Tapi Allah kemudian ingin melihat apa yang kita lakukan dengan perbedaan. Pada ujung-ujungnya, standarnya adalah kita akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takut sama Allah. Bukan takut sama jabatan, bukan takut sama macam-macam, bukan takut sama apa yang terlihat oleh manusia. Tapi takut sama Allah. Orientasinya itu, maka insya Allah kita bisa bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin diskusi atau sharing atau nggak sepakat misalnya, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beliau paling menarik memang juga bahwa laki-laki dan perempuan apa beda. Tapi waktu penjelasan Ustaz hanya memang beda, hanya yang sama. Memang di dunia hanya sama, sampai yang kedua tidak hanya sama. Satu. Yang kedua sudah menurut saya pajuk yang hancur, menyokong dia. Tapi orang tu menyokong sudah dia pun udah mengangkat. Kita tinggal kata kan, yang gimana? Kau tinggal lagi lah. Apa yang boleh dengan dia menang juga? Karena saya sih mau coba lagi enggak. Bagaimana? Jadi intinya apa? Karena makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Jadi ketika kita menyebut binatang menjadi misal mereka, maka mereka merasa direndahkan. Ya. Padahal anjing itu kalau kita bilang gak ada biasa, maka sederhana. Bagus. Ada biasa dia. Nyanyi. Kasih makan aja. Kasih makan. Ada saya pikirin. Jadi sebenarnya mari kita dalam suara tadi itu tentang konsepsi saja. Terus tentang perempuan dan laki-laki. Apakah di akhirat juga nanti banyak beda? Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan lahum fiha azwajun mutahharah. Lagi-lagi pasangan, ya kan? Untuk mereka diberi oleh Allah pasangan yang selalu suci. Arti pasangan apa? Kan yang bisa dipasang, Pak. Ya. Artinya itu tetap ada nanti, tetap ada masing-masing kita punya pasangan di akhirat nanti.
Ya ada sedikit berbeda pendapat dengan para ulama tentang cerita siapa yang akan menjadi pasangan kita. Misalnya terutama perempuan kalau misalnya ada pendapat yang agak kuat bahwa kalau dia kawin 2 kali maka laki-laki yang terakhir lah yang akan menjadi suami. Tapi kalau laki-laki kalau dia kawin 4 kali apa dia dapat 4. Dia kira dapat 4 atau tidak dari. Nanti kalau ditanya, ditanya lagi perempuan bilang, oh nggak adil lagi gitu. Ya, nggak adil kayak gitu. Misalnya kalau perempuan bilang nggak adil, justru itulah adil. Karena adil itu sebenarnya bukan sama rata. Adil itu bukan 5 kiri 5 kanan, bukan itu adil. Ya. Adil itu sesuai dengan proporsi yang seharusnya itu adil. Kalau misalnya saya pulang dari Indrapuri ini pulang ke rumah, saya bawa oleh-oleh untuk anak perempuan dan anak laki. Dua-dua saya bawa jilbab. Kan nggak adil. Tapi secara jilbab seolah-olah adil. Mana nilai yang adil? Satu dibawa jilbab, satu dibawa peci. Nah itu baru adil. Ya? Jadi keadilan itu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh perempuan? Psikologis menyatakan bahwa perempuan itu hanya butuh ada sosok yang menjamin hidupnya, melindunginya, kemudian dia punya tempat untuk curhat. Kalau istilah bahasa Inggrisnya, the shoulder to cry on. The shoulder to cry on. Itu artinya ada bahu tempat yang kasih. Itu perempuan. Kalau laki, dia perlu dihormati. Karena itu perempuan tidak ada satupun di antara perempuan yang berniat poliandri. Loh, guna lakukan lebo. Tidak ada. Perempuan tidak ada yang berniat. Itu sebabnya rata-rata perempuan setelah meninggal atau wafat suaminya, jarang yang berkeinginan untuk kawin lagi. Kecuali ada masalah-masalah yang misalnya secara finansial dia butuh dukungan masalah macam itu. Tapi secara hati sebenarnya tidak. Tapi kalau laki belum meninggal istri yang udah kawin. Jadi disebutkan itu perempuan itu butuh protect. A woman need protect. A man need respect. Apa ya? Ya. Perempuan dia membutuhkan perlindungan. Karena itu selama ada yang melindungi dia, selesai bersama. Laki-laki dia butuh dihormati. Jadi kalaupun ada 4 tapi 4 yang hormat sama dia, nah, itu nggak sesuai sama dia. Jadi kontennya seperti itu. Jadi, berapa tadi pertanyaan kedua? Sudah terjawab. Alhamdulillah. Ada lagi? Ayo. Ibu-ibu ada yang mau ditanya, mau protes datang? Ada ibu? Ada. Baik, kalau ada mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu mendapatkan hidayah, menambah pengetahuan sehingga dengan pengetahuan itulah menambah ketakwaan kita. Dan itu tadi kata Allah menjadi faktor pembeda antara orang satu dengan orang lain. Tidak penting lagi perempuan, tidak penting Aceh, Jawa, tidak penting apa yang kita baca, yang penting siapa yang bertakwa. Intinya dari itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang sabar menjalankan ketakwaan, istiqomah sampai ajal kemudian menjemput. Amin ya rabbal alamin. Pada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.